bertanggung jawab pada pusat laba atau investasi. Pengukuran kinerja kali ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengukuran kinerja akuntansi, pengukuran yang bersumber dari informasi dalam laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Yang kedua, pengukuran kinerja pasar yang menggunakan informasi dari harga pasar saham yang biasanya bisa didapatkan dari Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, pengukuran kombinasi di mana menggunakan gabungan informasi kinerja akuntansi, pasar serta non finansial. Biasanya informasi yang digunakan berupa hasil survei kepuasan pelanggan, perputaran karyawan, serta wilayah jangkauan pasar. Namun, pengukuran keuangan tidak bisa hanya pada pengukuran akuntansi saja, karena seperti yang kita ketahui bahwa laporan keuangan bersifat masa lalu dan juga manajer berpusat pada jangka pendek. Dengan demikian, harus menggunakan pengukuran pasar dan non finansial juga. Setelah membahas pengukuran kinerja keuangan, jadi apa sih intinya? Letak intinya adalah tidak hanya berfokus dan memaksimalkan laba, namun juga terhadap penciptaan nilai, di mana penciptaan nilai ini merupakan cara perusahaan memenuhi harapan dari semua pemangku kepentingan, tidak hanya investor atau konsumen saja. Dengan demikian, perusahaan harus bisa mendalami unsur yang dibutuhkan dari setiap pemangku kepentingan serta juga aspek sosial lingkungan. Nah, tadi kan di awal-awal kita sudah menyinggung mengenai pengukuran kinerja pasar. Kira-kira apa ya keuntungan dan keterbatasan pengukuran ini? Yang pertama, keuntungannya adalah harga pasar mencerminkan kondisi perusahaan pada keadaan pasar yang efisien, di mana keadaan harga di pasar ini menggambarkan kecakapan perusahaan yang berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kedua, harga saham tersedia tepat waktu di Bursa Efek. Yang ketiga, terhindar dari bias dan kesalahan sehingga pengukuran lebih tepat waktu. Yang keempat, pengukuran ini tidak dapat dipengaruhi oleh manajer atau dimanipulasi sehingga bersifat objektif. Yang terakhir, tidak memerlukan biaya tambahan dalam penilaian sehingga bersifat lebih hemat. Namun, di balik keuntungannya terdapat juga keterbatasan, yaitu pengukuran ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua, pengukuran ini hanya mencerminkan kinerja perusahaan secara menyeluruh, tidak secara individual sehingga kurang motivasi karyawan. Yang terakhir, tidak menampilkan kinerja sebenarnya dan memiliki potensi kegagalan dalam mencapai tujuan bersama. Yuk, sekarang kita move on ke pengukuran kinerja akuntansi yang pastinya juga mempunyai keuntungan dan juga keterbatasan. Keuntungan itu apa aja sih? Nah, keuntungan yang pertama itu laba akuntansi dan returnnya ini dapat diukur dalam jangka waktu yang pendek dengan menggunakan sistem-sistem informasi akuntansi yang mencukupi. Contohnya tuh yang sudah kalian pelajari di SIA waktu itu ya guys. Lalu yang kedua, dalam meningkatkan laba perusahaan, maka perlu adanya nilai yang sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu angka laba. Yang ketiga, kinerja dari pengukuran akuntansi ini lebih bisa dikendalikan oleh manajer secara keseluruhan ataupun bisa juga dipecah per divisi sesuai dengan pos-pos yang terdapat di dalam laporan keuangan. Contohnya itu seperti pos kas, bank, piutang, utang, pendapatan, beban, dan juga lain-lain. Yang keempat, mudah dimengerti dan dikuasai karena adanya standar yang jelas seperti dalam SAK dan juga adopsi dari IFRS. Yang kelima, ini tuh nggak mahal karena dalam menyajikan laporan keuangan tidak ada biaya mahal yang dikeluarkan. Lain nih halnya ketika kita menyewa jasa akuntan dari KAP lain untuk melakukan audit. Biasanya diperlukan untuk meningkatkan keyakinan atas sebuah laporan keuangan. Kinerja pasar ini tuh nggak cuma dipengaruhi oleh kinerja akuntansi ya, namun jika perusahaan bisa mempertahankan kinerja akuntansinya dengan baik, maka otomatis pasti akan juga terjadi kenaikan pada kinerja pasarnya. Keuntungannya ini tuh sangat bagus ya, tapi jangan sampai terlena loh, karena pastinya kinerja ini juga memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu apa aja sih?
Keterbatasan yang pertama itu, kita tuh terlalu berorientasi pada transaksi keuangan, sehingga transaksi yang bukan terkait dengan transaksi keuangan ataupun non-finansial ini pun bisa terlewatkan. Contohnya itu seperti loyalitas dari pelanggan atas pelayanan kita yang baik, dan juga apresiasi dari masyarakat terkait pengelolaan limbah perusahaan yang tidak mencemari lingkungan. Hal ini tidak terkait dengan transaksi keuangan karena tidak berpengaruh pada sisi aset, liability, dan juga ekuitas secara langsung. Yang kedua, kita terlalu bergantung dengan judgement akuntansi. Contohnya itu seperti penggunaan metode depresiasi yang ada straight line, double declining, sum of the year, dan juga unit of production. Dan juga jangan lupa ya ada amortisasinya. Lalu yang keduanya itu ada metode persediaan dari FIFO dan juga average. LIFO ini tuh sekarang udah nggak boleh dipergunakan karena bisa mengurangi kualitas dari laporan keuangan. Dan juga ada penggunaan presentasi dalam mencatatkan utang. Yang ketiga ini bisa bias karena konsep konservatif. Contohnya itu seperti perusahaan yang harus mengakui rugi walaupun belum terjadi dan harus menunda pencatatan potensi labanya. Jika nggak ada kepastian, semua biaya dan kewajibannya ini pun harus diakui. Namun, pendapatan sama keuntungannya itu nggak boleh dicatat ya. Jika mau diakui, maka harus ada kepastian yang masuk akal. Lalu yang keempat, ada akuntan tidak dapat mengukur secara objektif dan akurat karena dalam menghitung laba, nilai ekonomi dan perubahan nilainya itu nggak bisa diterima. Lalu yang kelima, ada biaya pendanaan yang hanya mengakui biaya pinjaman saja, tidak dengan biaya modal. Sayang banget ya, padahal biaya modal ini pun juga sangat penting karena menyangkut risk dan juga return bagi investor. Kalau kita cuma hanya mengakui biaya pinjaman saja yang terkait dengan tingkat bunga, maka biaya pendanaan ini pun masih sangat minim ataupun kecil sehingga perlu adanya pengukuran lebih lanjut karena belum melibatkan cost of equity capital. Namun, lebih cocok jika kita gunain EVA atau Economic Value Added dengan pertimbangan Weighted Average Cost of Capital. Yang keenam, itu ada penilaian kas menggunakan nilai pada saat ini, yang artinya itu kita nggak bisa menggunakan potensi kas di masa depan dengan nilai kini berdasarkan resiko dan juga perubahannya. Yang ketujuh, ada nilai ekonomi yang bergantung pada potensi kas di masa depan. Untuk itu, angka laba lebih fokus kepada masa lalu. Oh iya, jadi nih ya, jangan terlalu berfokus pada keterbatasan kinerja keuangan ya, karena pengukuran ini pun masih bisa digunakan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi, jangan menjadikan laba juga itu sebagai patokan penuh, karena akan menjadi masalah perilaku yang tidak sesuai ke depannya. Maka harus perlu diimbangi dengan penilaian kinerja juga. Jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan investasi miopik. Investasi miopik itu apa sih? Nah, untuk investasi miopik akan dijelaskan dengan teman saya satu lagi. Pengukuran kinerja keuangan pada kali ini mengarah pada pengukuran manajer level menengah atau puncak, yang bertanggung jawab pada pusat laba atau investasi. Pengukuran kinerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengukuran kinerja akuntansi, yaitu pengukuran yang bersumber dari informasi dan dari dalam laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Lalu yang kedua ada pengukuran kinerja pasar, di mana pengukuran ini bersumber dari informasi harga pasar saham yang biasanya bisa didapat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pengukuran kombinasi, di mana pengukuran ini merupakan gabungan informasi kinerja akuntansi, pasar, serta non-finansial. Namun, pengukuran keuangan tidak bisa hanya pada pengukuran akuntansi saja, karena seperti yang diketahui bahwa laporan keuangan bersifat masa lalu dan juga manajer berpusat pada jangka pendek. Lalu, inti dari pengukuran kinerja ini apa sih sebenarnya? Intinya adalah tidak berfokus dan memaksimalkan laba, namun juga perlu fokus pada penciptaan nilai, di mana penciptaan nilai ini merupakan cara perusahaan memenuhi harapan di pemangku kepentingan tidak hanya investor atau konsumennya saja. Nah, teman-teman, dalam mengukur return dan gain dari investasi ini sendiri gimana sih? Nah, kita bisa pakai perhitungan ROI. Ada 2 loh caranya. Yang pertama, profit margin dikali asset turnover, dan yang kedua, profit per sales kita kali dengan sales per total investment. Contoh perhitungan simpelnya, kita menggunakan rumus ROI sama dengan total penjualan dikurangi oleh investasi, terus kita bagi dengan investasi dikali 100%.
Misal, tahun 2021 PTA berinvestasi kepada PTI dengan nilai 50 juta. Lalu 5 tahun kemudian investasi tersebut dijual dengan harga 52.500.000. Maka untuk ROI-nya sendiri adalah 52.500.000 kita kurangi dengan 50 juta, kemudian kita bagi 50 juta dikali 100%, dan hasilnya sendiri adalah 5%. Maka ROI-nya adalah 5%. Selain penjelasan dalam perhitungan ROI di atas, apa saja sih yang berpengaruh terhadap ROI? Yang pertama ada profit margin, inventory turnover, turnover aset, kemudian yang terakhir adalah receivable turnover. Keuntungan ROI sendiri menggunakan persenan menjadi lebih mudah dibandingkan sebagai return atas nilai resiko dan bisa dibandingkan dengan investasi lain seperti saham dan juga obligasi. Oh iya, karena aset bisa mempengaruhi ROI, alangkah baiknya nih kalian mempertimbangkan hal seperti penggunaan aset yang digunakan itu untuk aset baru atau lama. Nah, jangan lupa juga penilaian aset ini atas nilai buku atau fair value-nya ya. Dan yang terakhir adalah abaikan saja aset intelektual yang dipunyai oleh perusahaan. Namun, ROI juga bisa menyebabkan masalah seperti suboptimalisasi, karena fokus dari perhitungan si manajer ini cuma mau ningkatin performa divisinya aja tanpa melihat secara keseluruhan untuk jangka panjang dan mengorbankan kinerja perusahaan. Gak baik bukan? Nah, dalam pengukuran ROI ini ada 2 kondisi loh. Emang apa aja sih? Nah, yang pertama kondisi under investment, yaitu kondisi di mana perusahaan memperoleh keuntungan jangka panjang namun menurunkan laba saat ini. Kondisi over investment, yaitu kondisi di mana perusahaan mendapatkan kerugian dalam jangka panjang tapi menaikkan laba saat ini. Nah, lalu gimana sih cara kita ngatasin masalah dari pengukuran ROI sendiri? Kita bisa pakai pengukuran RI atau residual income. Dengan hitungan ini, si manajer tidak hanya fokus pada kenaikan ROI, namun memperhatikan biaya dari investasi. Kita pakai rumus EVA, yaitu Economic Value Added. Rumus ini digunakan untuk merealisasikan evaluasi nilai yang dibuat oleh perusahaan untuk para pemangku kepentingan. Rumus EVA sendiri adalah Modified Net Profit After Tax, kita kurangi dengan Modified Total Capital dikali WACC. Nah, lebih baik pengukuran RI atau EVA nih? Kalau kata aku sih lebih baik menggunakan pengukuran EVA ya, karena bisa dimodifikasi dari berbagai macam pengukuran yang ada. Namun, terlepas dari itu, kedua pengukuran ini pun baik adanya untuk digunakan. Jika si manajer mau tahu berapa nilai dan pengeluaran atas proyek yang menjadi biaya operasional dari kegiatan, contohnya nih kayak biaya R&D, dengan pengembalian bersih dari modal yang dikeluarkan, bisa menggunakan hitungan EVA. Oke, sekian penjelasan mengenai kinerja pengukuran keuangan dan dampaknya. Tunggu dulu. Ini belum selesai loh, tapi tetap stay tune ya. Nonton video ini sampai habis ya, karena ada hal yang sangat menarik setelah video ini. Terus. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam tugas sistem pengendalian manajemen. Saya Liani sebagai perwakilan PT Astra. Saya Stefani sebagai host di podcast ini. Saya Gaby sebagai host pada podcast kali ini. Saya Selen, saya sebagai perwakilan dari PT Astra bersama Liani. Selamat menikmati. Dah. 3. What's up? Balik lagi ke Stop. Oke, kali ini podcast kali ini tuh kita mau kepo-kepo ke siapa nih kira-kira nih? Wah, kita sekarang kan mau bahas pengukuran kinerja keuangan dan dampak. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial banget. Siapa sih? Siapa lu? Kepo Kepo nggak? Kepo. Oke. Kira-kira kita kenalin dulu kali ini. Tada. Siapa nih? Kenalin dulu. Boleh kenalin dulu dong kakak. Halo, saya Liani sebagai perwakilan dari PT Astra. Saya Selen, saya juga sebagai perwakilan dari PT Astra. Keren, kita kedatangan perwakilan. Kok bisa? Gila. Wah, gila keren banget. Oke. Wah, ternyata Astra ini bergerak di bidangnya banyak loh ya. Benar-benar banget dan bahkan sangat memenuhi kebutuhan masyarakat kita ya. Nah, kira-kira nih apakah ada inovasi yang dapat dilakukan oleh PT Astra nih untuk masyarakat? Nah, pihak Astra ini selalu melakukan peningkatan inovasi. Karena seperti kita tahu, inovasi itu sangat dibutuhkan dan mempermudah kehidupan masyarakat baik sebelum pandemi, saat pandemi maupun seperti sekarang setelah pandemi. Nah, oleh sebab itu makanya PT Astra meningkatkan investasi tidak hanya dalam bidang otomotif saja,
namun juga dalam jasa keuangan dan teknologi digital. Gila keren banget guys. Lanjut nih, tadi kan ada bicara nih tentang teknologi informasi ya kan, bicara tentang teknologi digital. Boleh nggak sih PT Astra menceritakan nih inovasi apa sih yang diterjunkan oleh Astra dalam bidang teknologi digital? Tentu ada ya, PT Astra itu pada Maret lalu 2021 kita tuh ada bikin Moksa. Kalian pernah dalam Moksa? Belum. Moksa apa tuh? Belum. Di sini sih bakal jelasin. Moksa itu tuh seperti layanan investasi bisnis di hari tua. Seperti kita juga menyediakan sewa jasa mobil dan bus, terus juga layanan antar jemput bandara, test drive kendaraan, dan juga produk asuransi seperti itu. Jadi pengguna Astra ini itu tidak perlu repot-repot datang ke showroom gitu. Jadi bisa hemat waktu juga seperti itu. Ih, keren loh ada test drive loh. Keren, tes drive di rumah, nggak perlu datang ke Iya loh, showroom. nggak perlu datang ke showroom. Keren. Keren loh Moksa ya, ternyata ada layanan antar jemput bandara sama test drive perusahaan, test drive kendaraan. Nah, kira-kira nih selain Moksa itu apakah ada aplikasi yang diluncurkan oleh pihak Astra nih? Nah, kita juga selain punya Moksa, kita punya Mokes dan Mobil 88. Untuk Mokes sendiri ini diluncurkan pada tahun 2018 sebagai aplikasi pinjaman online yang mudah dan terjamin karena sudah terdaftar di BEI. Sedangkan untuk Mobil 88 ini kita menyediakan jasa untuk pembeli yang ingin membeli mobil bekas, di mana kita akan membawakan mobil yang akan mereka beli ke rumah mereka atau ke tempat tujuan yang telah dijanjikan sehingga mereka bisa test drive di sana. Jadi pembeli nanti timnya tidak usah repot-repot datang ke dealer atau ke showroom buat nyobain mobil yang akan mereka beli. Wih, keren. Naik deh, tadi Menarik, menarik banget menarik loh Dari Astra tadi ini menarik loh. banget guys, kalian nggak kepo apa? Kita tuh kepo banget ya. Ih, kepo banget, aduh. Oke, seperti yang kita lihat nih, PT Astra itu kan pasti berinvestasi pada entitas anaknya dong. Ada nggak sih dari entitas luar yang menjadi sasaran kalian untuk berinvestasi dalam mendukung kegiatan masyarakat? Tentu ada dong. Kita ada kerjasama sama Gojek. Dimana kita memilih Gojek itu karena Gojek kan salah satu penyedia layanan terbesar ya untuk penggunaan mobil dan juga motor. Nah untuk itu kita melakukan joint venture nih sama Gojek yang nantinya joint venture ini tuh bakal menyediakan armada ride hailing yang dimana masyarakat itu bisa memanggil atau menggunakan jasa layanan driver dimanapun dan juga kapanpun. Nah begitu kita bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu. Wah, ini sangat membantu orang-orang tuh nggak bisa berkendara ya. Iya. Masuk gua gitu. Iya, nah yang buat ini yang jauh dari kendaraan umum juga Nah, bisa benar loh. banget, benar banget. Karena kan kendaraan umum juga kadang membuat kita susah ya kan Iya, menjangkaunya. Contohnya kayak Transjakarta kan haltenya jauh, nggak mungkin kan turun depan rumah kan. Capek. Iya, nggak mungkin KRL lewat depan rumah. Saksinya depan rumah kita kan nggak mungkin. Iya, Ini benar-benar. benar banget loh mitranya dengan Gojek. Keren. Nah, kan Astra nih bermitra juga ya dengan Gojek. Nah, ternyata Gojek ini merupakan Dekakon. Nah, Dekakon apa Bu? Masa gitu aja nggak tahu. Dekakon tuh perusahaan yang bernilai 10 miliar dolar. Dolar, bukan rupiah. 10 miliar dolar. Wah. 10 miliar dolar buat apa Bu kalau dapat 10 miliar dolar? Wah, itu kayak sampai 7 turunan nggak habis ya Nggak guys ya? habis ya, buat 7 turunan nih. Oke, buat kalau untuk Astra nih gimana nih? Butuh berapa sih pihak PT Astra untuk berinvestasi di Gojek ini nih? Nah, karena kita melihat, kami dari perusahaan melihat bahwa peluang Gojek di masyarakat ini sangat berkontribusi banyak ya, sangat mendukung kegiatan masyarakat. Jadi kita mengumumkan pada tahap pertama pendanaan kita mendanakan sebesar 100 juta US dollar dengan total investasi Astra pada Gojek sebesar 250 juta US dollar. Dari mana itu? 250 juta. Ya kan mereka entitas anaknya banyak tadi kan. Tuh, wah gila itu gila banget sih, 100 juta Dolar. dolar. Kita tekankan sekali lagi guys, dolar bukan Dolar. rupiah. Oke, dari investasi yang gede tadi, ada nggak sih yang PT Astra sediakan secara fisik kepada Gojek? Tentu pasti ada ya. Kita bakal menyediakan berbagai macam armada yang bakal memenuhi kebutuhan para rider yang Gojek. Terus kita juga dengan menggunakan sistem pengelolaan yang disebut dengan Astra FMS atau Fleet Management System.
sistem dengan teknologi atau sistem ride hailing yang dimana kita bisa memanggil atau berkomunikasi dengan para driver tanpa melihat batas ruang dan juga waktu seperti itu. Oke, ngomongin Astra FMS nih. Iya. Mungkin teman-teman di sini kan belum pada tahu nih Astra FMS itu apa gitu kan. Bahkan termasuk kita kan belum paham apa itu. Itu asing banget ya buat kita. Betul. Nah, boleh nggak sih sekalian dijelasin Astra FMS sendiri itu apa gitu? Nah, Astra FMS adalah manajemen sistem di mana pengelolaan suatu armada di dalam sebuah perusahaan. Jadi PT Astra akan berkontribusi dalam memaksimalkan efisiensi dan suatu kendaraan, mulai dari memantau waktu servisnya, terus memastikan keamanan bagi pengemudi dan penumpangnya, serta dalam efisiensi penggunaan bahan bakar. Jadi itu tidak hanya bekerja sama secara biasa ataupun Wah, berarti pengemudinya nggak perlu pusing nih, Gap. Iya betul, nggak perlu capek-capek juga. Enak banget. Iya, sesuai dengan motonya, kita gasken. Wih, keren. Tegaskan. Nah, sesuai dengan motonya nih, kita gasken nih. Kira-kira pengukuran kinerja Astra tuh seperti apa sih? Nah, pengukuran itu dibagi menjadi 3, yaitu secara akuntansi di mana melalui laporan keuangan seperti penambah rugi, neraca, ataupun laporan arus kas. Lalu laporan berdasarkan pasar. Nah, pengukuran berdasarkan pasar ini kita melihat bagaimana sih harga saham kita di pasaran. Karena kan PT Astra sendiri sudah termasuk perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pengukuran kombinasi antara pengukuran akuntansi dan pengukuran pasar dan pengukuran finansial lainnya, di mana melalui kepuasan pelanggan, lalu juga melalui jangkauan pasar serta perputaran karyawan di perusahaan kita. Oke, keren loh. Keren banget nih, tadi menarik banget. Menarik banget buat dibahas ya. Iya. Dibahas lebih lanjut. Nah, Oke, tadi kan dari secara finansial nih, ada nggak sih yang secara non finansial? Tentu dari Astra sendiri, selain dari finansial, kita juga ada dari non finansial. Non finansial itu nggak terkait dengan pengukuran keuangannya atau berhubungan keuangan, namun sama-sama mempunyai aspek yang vital atau penting bagi keberlangsungan hidupnya Astra ini. Nah, sepertinya kalau misalnya aspek non finansial itu kita dari pembentukan karyawan, terus juga kita juga ada loyalitas pelanggan, aturan kebijakan dari pemerintah dan sebagainya. Untuk Astra sendiri dalam bidang loyalitas kepada konsumen itu kita ada program yang dimana programnya itu kita bisa melakukan retensi pelanggan, terus program customer bonding, terus juga ada pelatihan pengemudi, terus juga ada dukungan 24 per jam atau emergency service. Lalu juga ada e-gathering sebagai forum diskusi antara dengan para pelanggan seperti itu. ada e-gathering loh, berarti via online nih. Iya, tentu. Online. Zaman sekarang online. Iya, Serba online ya. Iya. Siapa tahu kan ada yang mau datang langsung nih ke Astranya, mau Benar. konsul-konsul gitu kan, siapa tahu. e-gathering membantu untuk memudahkan aja sih gitu. Oh iya, jadi mungkin kalau yang di luar kota atau di luar Iya. pulau ya. Nah. Oke. Oke, ngobrol-ngobrol nih dari tadi gitu kan. Ada banyak hal yang bisa kita simpulkan nih guys. Nah, apa sih kesimpulannya, Gap? Nah, jadi intinya adalah pengukuran si kinerja keuangan ini tuh bukan hanya untuk memaksimalkan laba ya, tetapi untuk value creation atau penilaian apa tuh? Penilaian nilai ya, value ya, yang seperti yang PT Astra lakukan. Ya, dan bisa berkontribusi untuk masyarakat dan bahkan untuk negara ya. Iya, betul. Lu nggak nanya? Nah, ada nggak sih motivasi nih dari PT Astra, dari kalian untuk teman-teman yang ada di sini nih supaya bisa jadi sosok yang hebat seperti kalian, karena kan kalian masih muda nih kelihatannya ya. Iya. Kesan-pesannya apa ya? Paling untuk mahasiswa atau teman-teman di luar sana, jangan berfokus pada satu hal atau berfokus pada diri sendiri, tapi cobalah berkembang bagi masyarakat sekitar. Karena buat apa sih kita berkembang untuk diri kita sendiri tapi kita nggak melihat lingkungan sekitar kita? Malah dengan kita melihat bagaimana kita membangun masyarakat sekitar kita, kita juga secara tidak langsung membangun berubah karakter dalam diri kita. Keren loh, tepuk tangan dulu kali ya. Oke, nggak berasa ya, ternyata kita setelah tanya-tanya nih udah di penghujung nih ya. Iya, aduh. Padahal banyak banget ya
kepo ini. Masih kepo nih. Mungkin bisa di lain kesempatan kali ya kita berdiskusi lagi tentang PT Astra nih. Terus kita mau ngucapin terima kasih dulu Iya. untuk kakak-kakak ini karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir ya di podcastnya kita. Oke, mungkin sudah lah ya, nggak usah lama-lama ya. Dan jangan lupa, oke teman-teman jangan lupa saksikan episode Beanstalk berikutnya. Dadah. A few moments later. AB on the track, yeah. Purchase your tracks today.